在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat itu, leluhur Zan Xingye, setelah bertahun-tahun memahami, akhirnya membuka gulungan pertempuran ketiga. Namun, setelah mengamati gulungan ketiga, ekspresinya sangat aneh. Dia pergi ke kultivasi tertutup dengan gulungan ketiga selama 1000 tahun dan tidak pernah keluar selama waktu itu. Suatu hari, setelah 1000 tahun, klan hanya menemukan gulungan ketiga dan giok di tempat dia pergi ke budidaya pintu tertutup, tetapi tidak ada jejak leluhur. Jika bukan karena leluhur menghilang, maka kuil surgawi petir tidak akan berani memprovokasi keluarga Zanku. Bahkan keluarga kultivasi kuno itu tidak berani. Ketika leluhur ada di sana, kehormatan keluarga Zan saya sangat kuat. Namun, semua ini berubah setelah leluhur menghilang. Generasi keturunan memiliki harapan untuk menemukan leluhur. Leluhur belum mati, jika tidak, token nyawanya akan rusak. Ratusan pikiran melintas di benak Li Yunxi. Ada 3 orang di keluarga Zan yang bisa membuka gulungan kedua, tapi tidak ada yang bisa membuka gulungan ketiga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun. Bahkan junior dalam keluarga tahu tentang ini. Mereka semua mengira Li Yunxi dan para tetua keluarga dapat melihat gulungan ketiga. Bahkan Zan Conlie pun berpikiran sama. Li Yunxi tersenyum kecut. Dia sadar bahwa meskipun ada 3 orang dalam keluarga yang bisa membuka gulungan kedua, mereka hanya bisa memahaminya. Tak satu pun dari mereka dapat sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya seperti yang bisa dilakukan Sumu. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi dan bahkan tidak ada hubungannya dengan bakat. Adapun alasan sebenarnya, Li Yunxi tidak bisa mengetahuinya. Li Yunxi diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum melihat Wang Lin dan perlahan berkata, "Sumu, berapa harga yang harus saya bayar untuk Anda untuk melihat gulungan ketiga?" Nyatanya, dia masih punya agenda pribadi. Selain mencari leluhur, ada pesan tertinggal di giok yang ditinggalkan leluhur. Jika ada di keluarga Zan saya bisa mendapatkan warisan, mereka akan bisa mencapai puncak. Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya seharusnya tidak dapat membuka gulungan ketiga. Ketika dia mengamati gulungan pertempuran kedua itu, energi asal sumber memasuki mata ketiganya. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, jadi kamu harus mencobanya. Aku, Li Yunxi, akan berusaha memenuhi permintaanmu. Tangan kanan Li Yunxi menyentuh titik di antara alisnya dan sebuah gulungan segera terbang keluar dari sana. Gulungan ini adalah gulungan pertempuran ketiga. Li Yunxi menarik napas dalam-dalam saat dia meraih gulungan pertempuran ketiga dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Saat dia meraihnya, dia merasakan aura yang membuat pikirannya bergetar. Aura ini jauh lebih kuat dari gulungan kedua. Saya benar-benar tidak bisa membuka gulungan ini. Mata Wang Lin bergerak-gerak dan dia merasakan bahaya yang mengejutkan dari gulungan itu. Dia punya perasaan jika dia membuka gulungan itu, bahkan jika itu hanya sepotong, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Senior Li Yunxi, saya tidak ingin bunuh diri, saya tidak akan membukanya. Jika saya membukanya, tidak akan ada kesempatan bagi saya untuk bertahan hidup. Wang Lin memandang Li Yunxi dan mengirim gulungan ketiga kembali. Ekspresi Li Yunxi merosot. Namun, senior Li Yunxi bisa santai. Junior juga ingin melihat apa yang ada di dalam Battle Scroll ketiga. Jika suatu saat kultivasi saya cukup kuat, saya akan datang dan mencari senior untuk melihat gulungan itu. Jika aku membukanya sedikit dan mati untuk auranya, maka senior harus mencari orang lain. Wang Lin mundur beberapa langkah dan dengan tenang berbicara. Dia tahu bahwa Li Yunxi tidak akan menyerangnya. Tentu saja, bahkan jika pihak lain benar-benar tidak bermoral dan menyerang, Wang Lin sudah bersiap sebelumnya. Meskipun dia tidak akan memenangkan pertarungan, dia masih bisa melarikan diri dan menunda cukup sampai King Sui tiba. Saat Li Yunxi menatap Wang Lin, ratusan pikiran melintas di benaknya. Dia secara alami tahu bahaya gulungan ketiga.
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang yang mencoba membuka gulungan ketiga semuanya segera binasa. Bahkan dia masih belum berani membuka gulungan ketiga. Selain itu, Sumu ini telah mencapai pahala yang besar untuk Alhaven. Jika dia benar-benar menjebak Sumu ini atau jika Sumu benar-benar mati karena melihat gulungan ketiga, maka Master Flamespark mungkin akan ikut campur. Meskipun Li Yunxi tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa Master Flamespark tidak akan berbalik melawannya selama perang ini untuk junior belaka. Namun, yang membuatnya peduli adalah King Sui. Dari sudut pandangnya, King Sui adalah orang gila. Kemungkinan dia akan mengejar masalah tentang Sumu dengan amarah. King Sui bersedia bertarung melawan Dewa Darah untuk Sumu. Dia bersedia membunuh anggota kuil surgawi Guntur selama penganugerahan surgawi. Jika saya memaksa Sumu ini untuk tinggal, maka saya akan mengundang masalah. Ekspresi Li Yunxi muram. Dia juga ragu-ragu karena dia merasa Sumu tidak mudah dipenjara seperti yang dia harapkan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya orang yang saya temui yang dapat melihat domain di dalam gulungan itu adalah Sumu. Jika dia meninggal, maka saya tidak tahu kapan saya dapat menemukan yang lain. Lebih baik memiliki hubungan yang baik dengannya. Saat Li Yunxi merenung, dia tertawa dan kekaguman memenuhi matanya. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus, tidak gegabah sama sekali. Anda layak menjadi Thunder Celestial Alhaven saya. Sumu, meskipun keluarga Zan saya tidak memiliki mantra seperti keluarga Siang untuk membantu Anda menghidupkan kembali fragmen jiwa Anda, kami memiliki mantra yang membantu memperkuat jiwa. Di masa depan, ketika Anda datang mencari lelaki tua ini untuk melihat gulungan ketiga, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil kerugian. Aku akan mengajarimu mantra ini. Saya juga akan berjanji untuk membantu Anda dengan satu hal dengan seluruh kekuatan keluarga Zan selama itu adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh keluarga Zan saya." Li Yunxi telah membuat janji besar. Wajah Wang Lin menunjukkan rasa terima kasih dan dia dengan hormat berkata, "Terima kasih, senior. Senior dapat yakin tentang masalah ini." Li Yunxi tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Lupakan. Karena Anda punya janji dengan King Sui, Anda harus pergi." Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Setelah mundur beberapa langkah, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Saat Wang Lin pergi, ekspresi Li Yunxi menjadi suram dan dia bergumam, "Master Flamespark tidak akan berselisih dengan saya tentang masalah sepele seperti itu, tapi ada King Sui. Namun, King Sui tidak akan hidup lama. Setelah King Sui sudah mati, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari saya, Sumu." Setelah Wang Lin meninggalkan planet budidaya ini, ekspresinya menjadi suram. Ketika Li Yunxi memanggilnya, dia harus datang, atau dia akan menyinggung Li Yunxi. Jika dia ingin meminjam kekuatan Alhaven untuk menghindari krisis di masa depan, dia harus menanggapi panggilan Li Yunxi. Apalagi mereka berdua masih mempertahankan hubungan mereka, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak datang. Karena dia tidak punya pilihan selain pergi, maka dengan kelicikan Wang Lin, tidak mungkin dia tidak membuat persiapan apapun. Bahkan jika King Sui tidak menyebutkan masalah tentang menemukannya dalam 10 hari, dia masih akan meminta bantuan King Sui. Selain itu, ketika Wang Lin menganalisis situasinya, datang menemui Li Yunxi bukannya tanpa manfaat. Realitas membuktikan bahwa analisisnya benar. Tidak hanya dia mendapatkan lebih banyak sumber energi dan mempelajari asal mula Battle Scroll, dia juga memperoleh bola darah Luofu. Jika dia tidak datang untuk menemui Li Yunxi, masalah di masa depan akan lebih hebat dari sekarang. Bagaimanapun, Li Yunxi adalah salah satu monster tua Alhaven. Saat dia terbang, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mencibir saat dia menghilang di antara bintang-bintang. Setelah menemukan batu besar mengambang di angkasa, Wang Lin duduk, menunggu King Sui. Beberapa hari kemudian, riak muncul di depan Wang Lin, dan King Sui keluar. Saat dia muncul, dia mengeluarkan aroma darah yang kuat. Di belakang King Sui ada kepala dengan wajah penuh keputusasaan. Setidaknya ada 100 dari mereka mengambang di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan tersenyum kecut. Tingkat kultivasi King Sui bahkan lebih tinggi dari 10 hari yang lalu. Jelas dia telah melahap banyak pembudidaya.
Orang-orang ini semua adalah pembudidaya alam pembantaian yang pandai bersembunyi. Jika kita ingin memasuki alam pembantaian, kita membutuhkan kepala ini. Saat King Sui berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Kepala di belakangnya terbang dan membentuk lingkaran. Panduan neter mantra surgawi. Tangan King Sui membentuk segel. Energi asal celestialnya melonjak dan dia menunjuk dengan jarinya. Salah satu kepala meledak menjadi kabut berdarah dengan keras. Kemudian ini berlanjut, dan segera, semua 100 kepala roboh. Kabut darah pekat mengelilingi area tersebut. King Sui melambaikan tangan kanannya dan kabut darah mulai berputar semakin cepat. Tangisan sedih jiwa para pembudidaya datang dari dalam pusaran ini dan bergema di dalam pikiran Wang Lin. Panduan neter, saat suara dingin King Sui keluar, tangisan sedih dari pusaran menjadi lebih intens. Mereka berkumpul di tengah pusaran, membentuk benda seperti lubang hitam. Memadatkan semua ingatan yang terkait dengan alam pembantaian dari semua fragmen jiwa ke satu tempat. Ini membentuk jalan terpandu menuju alam pembantaian menggunakan ingatan lebih dari 100 pembudidaya. Ini adalah panduan neter mantra surgawi. Lubang hitam yang dibentuk oleh lebih dari 100 pembudidaya berputar seperti orang gila. Dalam sekejap, itu seperti memecah kehampaan, dan dunia merah gelap muncul di dalam lubang. Ada bangunan besar yang sepertinya menusuk ke dalam kehampaan seperti pedang di sini, dan niat membunuh yang kuat menutupi segalanya. Di tengahnya berdiri sebuah menara setinggi setidaknya 10.000 kaki. Rantai hitam tergantung dari menara dan menghubungkannya dengan bangunan di sekitarnya. Ini adalah alam pembantaian. Mantra ini sangat praktis, jadi saya sangat menyukainya. Niat membunuh memenuhi mata King Sui saat dia mengeluarkan batu giok untuk merekam mantra dan melemparkannya ke Wang Lin. Kemudian dia melangkah ke pusaran tanpa ragu-ragu. Wang Lin menangkap batu giok itu dan tersenyum kecut. Dia takut bahwa King Sui mungkin menyukai mantra itu karena itu memungkinkan dia dengan mudah dan nyaman membantai jalannya ke markas musuh. Wang Lin juga bergerak dan memasuki pusaran tepat setelah King Sui. Pusaran besar tiba-tiba muncul di alam pembantaian, menarik perhatian semua pembudidaya. Sesaat kemudian, suara dingin menyebar. Aku Tuan Surgawi King Sui. Hari ini saya di sini untuk mengambil sesuatu yang menjadi milik saya, dan kemudian saya akan menghancurkan dunia ini. Saat suara ini muncul, itu berubah menjadi badai niat membunuh yang melanda seluruh alam pembantaian. Dalam sekejap, bangunan berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Apa sebenarnya yang diambil realem pembantaian ini dari senior brother King Sui untuk membuatnya sangat marah setelah dia mencari memori estimate Xuan Bao? Wang Lin melangkah keluar dari pusaran dan dengan dingin menatap alam pembantaian. Aliansi budidaya memiliki 2 sekte, 4 kuil, dan 8 alam. The Slaughter Realm menciptakan dunia mereka sendiri sebagai basis mereka. Bertahun-tahun yang lalu, pendiri alam pembantaian mengambil alih celah yang tersisa dari alam surgawi hujan yang runtuh. Dia juga mengumpulkan banyak logam surgawi untuk menciptakan 99 pedang pengangkat surga. 99 pedang angkat langit ini menjadi bangunan unik di alam pembantaian. Di Cultivation Alliance, nama Slaughter Domain sangat terkenal, dan selama puluhan ribu tahun, itu telah menyelesaikan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya untuk Cultivation Alliance. Apakah itu pertempuran pertama melawan 4 sekte atau pertukaran kemudian dengan korps sekte, semua konflik itu memiliki bayangan dari alam pembantaian. Tidak banyak negara budidaya peringkat 6 yang pernah mendengar tentang alam pembantaian, tetapi begitu mereka mencapai peringkat 7, alam pembantaian akan menjadi nama yang terkenal. Di planet budidaya peringkat 7, setelah budidaya seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan mau meninggalkan jiwa mereka di bawah kendali orang lain. Rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh sentimen ini semuanya ditangani oleh Slaughter Realm. Pertumpahan darah yang disebabkan oleh hal-hal ini memberi mereka reputasi yang kejam. Tentu saja, ada banyak pembudidaya yang tidak bisa ditangani oleh alam pembantaian. Ini ditangani oleh kekuatan lain dalam Cultivation Alliance. Alam pembantaian bisa dikatakan sebagai pedang aliansi. Mereka yang direkrut oleh Slaughter Realm adalah orang-orang yang menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Selama puluhan ribu tahun, alam pembantaian mempertahankan inti 99 pembudidaya.
Jika ada yang mati, mereka akan segera diisi kembali. Selain 99 pembudidaya ini, ada juga murid luar. Ada banyak murid luar, dan mereka dipimpin oleh 99 pembudidaya ini. Selain 99 ini, ada juga Master Realm dan Wakil Master Realm. Dapat dikatakan bahwa alam pembantaian adalah sekte kultivasi, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan sekte budidaya. Tidak banyak orang yang mau memprovokasi alam pembantaian di aliansi. Bahkan beberapa pembudidaya yang kuat akan merasakan sakit kepala ketika datang ke alam pembantaian. Orang-orang ini tidak hanya kejam, mereka juga sangat ahli dalam hal sembunyi-sembunyi. Jika mereka gagal dalam misi mereka, mereka dapat segera mundur dan menyembunyikan semua jejak diri mereka sendiri. Sejak kelahiran alam pembantaian, tidak pernah ada seseorang yang membantai jalan mereka ke pangkalan mereka. Jika ada, maka apa yang dilakukan Wang Lin hampir tidak dihitung. Namun, semua ini berubah ketika suara dingin King Sui bergema. Banyak bangunan seperti pedang runtuh. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan berubah menjadi badai yang melanda alam pembantaian. Semburan raungan keluar, dan dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari badai. Para pembudidaya ini semuanya berpakaian hitam dan dari berbagai usia. Tingkat kultivasi mereka bervariasi dari Illusory Yin hingga Nirvana Skrier tahap menengah. Kebanyakan dari mereka berada di tahap Yin dan Yang, sangat sedikit di Nirvana Skrier. Sumu, bisakah kamu membantuku dengan antek-antek ini? Dengan satu langkah, King Sui melangkah melewati para pembudidaya berjubah hitam. Suaranya seperti hembusan udara dingin. Dengan kelicikan Wang Lin, dia secara alami mengerti King Sui mengiriminya kekayaan besar. Meskipun ada banyak pembudidaya, dia memiliki tubuh dewa kuno, jadi tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Kakak senior bisa tenang? Saat Wang Lin berbicara, dia mengambil langkah dan tiba-tiba melayangkan pukulan. Ada ledakan yang mengguncang surga dan ledakan sonik muncul di hadapan Wang Lin. Kehampaan itu hancur dan retakan-retakan menyapu ke depan. Badai tak berujung yang dibentuk oleh pukulan Wang Lin memadat menjadi satu titik dan bergegas keluar. Bahkan ekspresi kultivator Nirvana Skrier tahap akhir akan berubah ketika menghadapinya. Jika mereka sedikit terlambat menghindar, mereka akan langsung terbunuh. Sebelum Wang Lin adalah beberapa pembudidaya Illusory Yin yang telah menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Saat mereka mendekat, ekspresi mereka diubah oleh pukulan Wang Lin. Suara letupan bergema di dalam tubuh mereka dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Orang di depan PF Wang Lin tidak bisa melawan sama sekali dan tubuhnya roboh. Saat tubuhnya berceceran, para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, mereka dengan jelas merasakan kekuatan misterius telah mengunci lingkungan, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Semua tubuh pembudidaya ini runtuh dan jiwa asal mereka terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Semua pembudidaya alam pembantaian di sekitarnya terguncang. Sumu. Dia adalah Thunder Celestial Sumu dari Alheaven. Seseorang segera mengenali identitas Wang Lin. Wajah Wang Lin terasa dingin. Ada sekitar 100 pembudidaya sebelum dia. Meskipun ada banyak dari mereka, dia menganggap tidak satu pun dari mereka sebagai ancaman. Jika sebelumnya, tidak mungkin Wang Lin menghadapi para pembudidaya ini. Namun, sekarang dia telah menjadi dewa kuno kerajaan bintang 5, semuanya berbeda. Wang Lin mengambil langkah, riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang. Pembengkokan spasial, mata kultivator Nirvana Skrier tahap awal terbuka lebar. Syok dan kekagetan memenuhi matanya dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia akan kehilangan akalnya, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia sebenarnya tahu spasial bending. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki alam pembantaian saya, akan sangat sulit untuk menyakitinya. Sosok Wang Lin menghilang. Ketika muncul kembali, dia berada di belakang kultivator Illusory Yin. Setelah dia muncul, sepertinya tinjunya sedikit meninju ke depan dan mendarat di punggung pembudidaya. Orang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari atau mendeteksi pukulan ini. Dia gemetar dan suara letusan bergema dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam tubuhnya,
menyebabkan tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Kemudian tubuhnya meledak dengan keras. Setelah meraih jiwa asal orang ini, sosok Wang Lin menghilang. Mata kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah menjadi merah dan dia berteriak, bentuk formasi. Namun, saat dia berteriak, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya, dan mengeluarkan seberkas cahaya merah. Ada pedang panjang di dalam lampu merah, dan itu mengeluarkan peluit saat ditembakkan ke depan. Ada ribuan fragmen jiwa yang berasal dari pedang itu. Teriakan sedih jiwa-jiwa membuat pedang terbang mencapai puncaknya. Pedang ini sangat bagus. Suara dingin datang dari segala arah. Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan sebelum pembudidaya Nirvana Skrier tahap tengah. Tangannya mengulurkan tangan dan langsung tumbuh menjadi lengan dewa kuno. Dia meraih pedang terbang dan menariknya kembali. Pembudidaya Nirvana Skrier tahap tengah mengeluarkan erangan teredam dan wajahnya menjadi pucat. Pedang terbang ini adalah harta hidupnya, dan sekarang Wang Lin telah memutuskan hubungannya dengan pedang itu. Dia terluka parah. Namun, dia merasakan kepanikan yang menguasai semua ini. Dapat dengan mudah mengambil harta hidup saya. Orang ini, apa sebenarnya tingkat kultivasinya? Pembudidaya Nirvana Skrier tahap tengah ini terkenal bahkan di alam pembantaian. Gengsinya bahkan lebih tinggi daripada pembunuh Yu Fei. Namun, pada saat ini, dia benar-benar ketakutan, terutama ketika dia ingat bagaimana Yu Fei telah melarikan diri kembali ke alam pembantaian, tetapi masih terbunuh oleh tangan raksasa yang masuk melalui pusaran. Mengingat hal ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur dan menamparkan tas pegangannya. Sejumlah besar batu giok terbang keluar dan dia berteriak, ledakan. Semua giok ini meledak, membentuk dampak yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah mengambil pedang terbang, Wang Lin menyerbu tanpa ragu-ragu. Ledakan semua giok itu tidak berpengaruh padanya. Kultivator Nirvana Skrier tahap tengah benar-benar terkejut ketika Wang Lin mendekatinya. Dua jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menekannya di antara alis pembudidaya Nirvana Skrier tahap tengah. Dengan keras, tubuh pembudidaya Nirvana Skrier tahap menengah yang terkenal ini runtuh. Jiwa asalnya dipaksa keluar oleh Wang Lin, dan sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditangkap oleh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin akhirnya merasakan perubahannya sendiri. Bukannya kultivator Nirvana Skrier tahap menengah terlalu lemah, hanya saja dia telah tumbuh cukup kuat untuk berdiri di antara yang kuat. Adapun King Sui, saat dia tertawa, dia menyerbu ke arah menara di pusat alam pembantaian. Saat dia mendekat, lelaki tua berjubah hitam yang duduk di dalam menara tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi suram. Sebagai wakil tuan dari alam pembantaian, dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya terbagi menjadi dua lelaki tua berjubah hitam yang identik. Salah satu dari mereka melambaikan tangan kanannya dan retakan muncul di kehampaan. Ada pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara mendesis di sekitar tepi retakan ini. Setelah membuka celah, salah satu dari mereka melangkah ke dalamnya. Yang lainnya mendengus dingin saat dia berubah menjadi embusan angin hitam dan menyerbu keluar dari menara. Angin hitam terbang sangat cepat, dan lelaki tua berjubah hitam itu muncul di hadapan King Sui dengan ekspresi suram. Dia berteriak, "Tuan, Anda mendorong kami terlalu jauh." Ada kilatan kedinginan di mata King Sui. Tangan kanannya membentuk segel, dan tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya. 8 naga hitam tiba-tiba muncul dan menyerang lelaki tua itu. Pada saat yang sama, tubuh King Sui berkedip dan tiba di sebelah menara. Tangannya membentuk segel saat dia mendorongnya keluar dan dengan tenang berkata, "Segel es langit dan bumi." Dalam sekejap, asal surgawi King Sui diaktifkan dan hawa dingin yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan segera berubah menjadi kristal es. Suara letupan bergema saat semua kristal es runtuh dan sinar cahaya biru melesat keluar. Cahaya biru ini menyapu alam pembantaian. Seolah-olah dunia telah berubah warna, dan seluruh alam pembantaian menjadi biru. Seolah-olah semua bagian yang terhubung ke alam pembantaian telah disegel. King Sui berjalan keluar dari cahaya biru, dan dengan ujung tangan kanannya, menara itu runtuh menjadi debu. Di dalamnya ada celah, dan di dalamnya ada seorang lelaki tua berjubah hitam.
Separuh dari tubuh lelaki tua ini telah memasuki kehampaan, tetapi pada saat ini, dia sedang berjuang melawan sejumlah besar cahaya biru. Namun, sekarang peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa pergi melalui celah itu. King Sui mendekat dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Dia segera menarik orang tua itu keluar dari celah. Saat King Sui menarik pria tua itu keluar, ada kilatan dingin di matanya. Dia segera melompat dan menarik lelaki tua itu untuk memblokir punggungnya. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya ungu terbang keluar dari bawah tanah. Salah satu dari mereka menembak langsung ke arah Wang Lin, yang lainnya menembus pria tua itu. Mata lelaki tua itu terbuka lebar dan tubuh serta jiwanya dihancurkan oleh cahaya ungu yang dimaksudkan untuk King Sui. Cahaya ungu bersinar terang dan memenuhi dunia, benar-benar menekan cahaya biru yang menyegel dunia. Niat membunuh berkedip di mata King Sui dan lampu merah muncul di jari telunjuk merahnya. Ji realemnya telah pulih sedikit, dan itu bertabrakan dengan cahaya ungu. Ledakan yang mengguncang surga bergema dan cahaya ungu terpaksa mundur. Kemudian berubah menjadi seseorang. Itu adalah pria parubaya dengan rambut ungu, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang tua ini adalah Master Realem dari alam pembantaian Ling Yunxi. Ji Realem, jadi milik istriku ada di tanganmu. King Sui dipaksa mundur beberapa langkah saat dia menatap pria berambut ungu itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. King Sui adalah mantan dewa surgawi dari alam surgawi guntur. Rumor mengatakan bahwa setelah kebangkitannya, kultivasinya belum pulih. Meski dia masih sangat kuat, aku punya harta Sudo Nirvana Void. Meski rusak, itu cukup bagiku untuk melawannya. Membunuh King Sui akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Pria berambut ungu itu mendengus dingin dan menciptakan kabut ungu dalam jumlah besar. Saat dia maju ke depan, 6 klon muncul dan juga menyerang King Sui. The Slater Realm memiliki harta Sudo Nirvana Void. Meski rusak parah, masih cukup kuat. Itu diberikan oleh Grand Elder dari aliansi kepada Master Realm pertama dari Realm pembantaian untuk digunakan sebagai harta perlindungan Realm. Saat kabut ungu menyebar, King Sui menyerbu kabut yang dipenuhi dengan niat membunuh. Gemuruh bergemuruh datang dari dalam kabut ungu saat King Sui memulai pertempurannya dengan pria berambut ungu. Keduanya memiliki Ji Realem, dan aura dingin menyelimuti kabut ungu. Adapun Wang Lin, ekspresinya dingin, dan setiap kali dia bergabung dengan dunia, dia akan membunuh seseorang. Pada saat ini, dia baru saja keluar dari kehampaan, tetapi dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya menyusut. Dia melihat seberkas cahaya ungu datang dari tempat King Sui berada. Cahaya ungu ini terlalu cepat, dan yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah dia merasakan sepotong Ji Realem di sana. Ji Realem, tanpa ragu, Wang Lin mundur ketika cahaya ungu mendekat. Pada saat yang sama, tangannya mengulurkan tangan dan bintang dewa kuno di antara alisnya mulai berputar. Segera, seberkas cahaya berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Senjata klan kerajaan, tombak pembunuh. Cahaya memadat sangat cepat dan tombak muncul dalam sekejap mata. Panjangnya tidak 1000 kaki kali ini, hanya seukuran tombak biasa. Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun melemparkannya. Itu bertabrakan dengan cahaya ungu dalam sekejap. Ada ledakan keras yang menggema di seluruh dunia dan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar seperti orang gila. Beberapa pembudidaya tidak dapat doge cukup cepat, sehingga tubuh mereka segera roboh, menyebabkan kematian mereka. Tombak pembunuh tidak rusak sama sekali. Itu hanya meredup sedikit, dan itu kembali ke tangan Wang Lin. Senjata dewa kuno kerajaan bisa menahan level Ji Realem ini. Mata Wang Lin bersinar saat tombak di tangannya perlahan menghilang. Sayangnya, dengan kultivasi saya saat ini, saya hanya bisa menciptakan ilusi. Tombak pembunuh yang asli bersama Tuo Shen. Saat Wang Lin mundur, dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang kultivator alam pembantaian, dan jarinya terulur. Ada kurang dari 100 pembudidaya alam pembantaian yang tersisa. Tak satu pun dari orang yang tersisa memiliki kultivasi yang lemah. Mereka berkerumun dan semuanya membuat segel tangan. Mereka semua bernyanyi bersama dan kemudian seluruh alam pembantaian bergetar. Dari bangunan pedang besar, 11 diantaranya langsung runtuh. 11 sinar cahaya terbang keluar dan menyatu ke dalam kehampaan saat mereka bernyanyi.
Sesaat kemudian, sosok Wang Lin muncul dari kehampaan dengan 11 sinar cahaya mengejarnya. Mereka terlalu cepat untuknya, jadi mereka mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ada pedang perak di dalam masing-masing dari 11 sinar cahaya, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Masing-masing dari 11 pedang ini dibuat dari logam surgawi oleh Master Realm pertama. Setelah disempurnakan di alam pembantaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah menjadi senjata pembantai yang tak tertandingi. 11 pedang terbang yang mengejar Wang Lin mengeluarkan tangisan sedih jiwa orang-orang yang terbunuh oleh alam pembantaian. Jiwa-jiwa ini mengitari sinar cahaya dan mengejar Wang Lin seperti orang gila untuk melahapnya. Seolah-olah mereka ingin menariknya masuk. Pedang yang bagus, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. 11 pedang ini memang luar biasa, terutama jika Anda menganggap mereka semua ditempa di sekitar periode waktu yang sama dan semuanya mengalami tingkat pemurnian yang sama. Masing-masing mulai menunjukkan tanda-tanda membentuk semangat harta karun mereka sendiri. Jika saya bisa mengambil 99 pedang terbang, bahkan jika kultivasi saya tidak cocok untuk Ling Tianhou, saya masih bisa melawan karena kekuatan harta karun ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjilat bibirnya. Alam pembantaian ini memang memiliki banyak harta. Ratusan pikiran melintas di benak Wang Lin. King Sui sebenarnya tidak membutuhkan bantuannya, dia telah memintanya untuk datang memberinya kesempatan untuk mendapatkan kekayaan merampok alam pembantaian. King Sui melakukan ini untuk membayar Wang Lin atas apa yang dia lakukan di kehampaan. Tepat pada saat ini, 3 orang terbang keluar dari sekitar 100 pembudidaya di dekatnya. Di antara ketiga orang itu, 2 di antaranya berada di tahap pertengahan Nirvana Skriel. Orang ketiga adalah orang tua dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, Nirvana Skriel tahap akhir. Orang tua ini tidak melangkah maju ketika Wang Lin dan King Sui muncul. Sebaliknya, dia dengan hati-hati bersembunyi dan baru mengungkapkan dirinya sekarang. Saat mereka muncul, lelaki tua itu menamparkan tas pegangannya dan 4 labu giok putih terbang keluar. Keempat labu ini bening dan halus. Saat mereka muncul, lelaki tua itu menunjuk ke depan. Keempat labu itu tiba-tiba mulai berputar di depan orang tua itu dan berhadapan dengan Wang Lin. Aku meminta Celestial labu yang berharga untuk membunuh orang ini. Saat lelaki tua itu berbicara, keempat labu itu bergetar dan kabut putih susu keluar dari mereka. Kabut membentuk bayangan 4 wanita cantik dan mereka terbang menuju Wang Lin. 2 pembudidaya lainnya di samping lelaki tua itu menggunakan mantra dan harta mereka sendiri. Salah satu pukulan di dahi mereka sendiri dan inti hitam terbang dari antara alis mereka. Inti berputar dan mengeluarkan aura yang menakutkan saat pembudidaya berteriak, air 10.000 tuan. Inti itu berkedip dan segera berubah menjadi air hitam dan mengembang. Dalam sekejap, itu menutupi setengah area di lautan yang mengamuk yang menyapu Wang Lin. Kultivator terakhir memancarkan sejumlah besar cahaya darah dan kulitnya dipenuhi garis keturunan. Penampilannya sangat ganas. Tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, Bloody Celestial Net. Ini menyebabkan suara letupan bergema di dalam tubuhnya, dan garis-garis darah itu benar-benar terbang keluar dari tubuhnya. Jaring darah besar ini terbang menuju Wang Lin. Mereka bertiga telah menggunakan mantra dan harta terkuat mereka. Mereka melancarkan serangan gila, memanfaatkan momen ketika Wang Lin diserang oleh 11 pedang. Mereka bertiga bukan satu-satunya yang menyerang. Hampir 100 pembudidaya yang tersisa semua mengaktifkan energi asal mereka dan meluncurkan serangan mereka ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengungkapkan cibiran sebelum meludahkan sebuah benda. Ini adalah 18 stempel segel surgawi. Saat perangko muncul, raungan keluar dari dalam seperti badai. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya. Poin ini seperti mantra pelepas segel yang membuka 18 lapisan neraka dan memungkinkan jiwa-jiwa yang kesal keluar. Wang Lin berteriak, persenjataan ajaib. Dalam sekejap, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia dan menyerbu ke sekitarnya. Yang paling mencolok adalah jiwa leluhur darah yang mengaum di dunia. Sejak Wang Lin telah menggunakan Magic Arsenal, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Yang dia fokuskan adalah 11 lampu kristal yang mengejarnya. Tubuhnya berkedip. Alih-alih menyerang ke depan, dia mundur.
Saat dia melakukannya, dia mengulurkan tangan dewa kunonya dan mengambil seberkas cahaya. Saat dia meraihnya, dia merasakan sengatan sakit dari tangannya. Kilatan dingin muncul di matanya dan energi asalnya dan kekuatan dewa kuno melonjak. Dia tanpa ampun meremas tetapi terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menghancurkan cahaya kristal. Sebaliknya, ini menyebabkan pantulan tajam dari cahaya kristal. Puluhan ribu jiwa terbang dengan ekspresi bengkok dan mencoba melahap Wang Lin. Saya memiliki banyak mantra yang berhubungan dengan jiwa. Hanya puluhan ribu jiwa yang berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Rasa dingin di mata Wang Lin menghilang dan digantikan oleh guntur. Jiwa asalnya adalah naga guntur kuno yang mengendalikan guntur langit. Sebuah pusaran muncul di antara alis Wang Lin dan jiwa asalnya terbang keluar, mengungkapkan jiwa naga guntur kunonya. Itu mengeluarkan suara gemuruh. Dunia berguncang karena gemuruh ini, dan guntur dalam jumlah besar berkumpul dari segala arah. Dalam sekejap, alam pembantaian berubah menjadi neraka guntur. Gemuruh guntur yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Gemuruh memasuki telinga para pembudidaya dan bahkan menarik perhatian dari dua orang yang bertarung di kabut ungu. Tatapan King Sui dipenuhi dengan kekaguman, sementara tatapan pria berambut ungu itu suram. Guntur tak berujung memenuhi area itu. Raungan menggelegar membuatnya tampak seperti semua guntur di dunia telah berkumpul dan harus tunduk pada Wang Lin. Kilatan guntur melesat ke arah cahaya kristal di tangannya. Itu seperti Wang Lin memegang guntur dunia yang menarik semua guntur. "Kamu, serahkan padaku!" Wang Lin meraung. Puluhan ribu jiwa dari cahaya kristal tidak lagi mengungkapkan ekspresi ganas sekarang dan malah dipenuhi dengan kepanikan. Saat guntur tak berujung berkumpul, mereka semua mengungkapkan ekspresi penyerahan. Cahaya kristal runtuh dan kemudian pedang perak 7 kaki muncul di tangannya. Puluhan ribu jiwa di sekitarnya semuanya memasuki pedang. Ada 9 yang diukir di tubuh pedang. Itu mendengung saat menyerah pada Wang Lin.